Sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di kanal TV Anak Bangsa. Hot News kali ini adalah masih seputar BUMN yang kemarin cukup ramai dengan Adian Apitupulu dari fraksi PDIP yang mempertanyakan mengenai utang BUMN. Nah, bersama saya sudah ada Rudy Eskamri yang baru saja merilis tulisannya mengenai undangan beliau untuk debat antara Adian Apitupulu dengan Erick Thohir. Nah, bagaimana latar belakangnya kita akan tanyakan kepada penulisnya langsung. Mas Rudy Eskamri, silakan. Oke, terima kasih Mas Andri. Sebetulnya bukan undangan, lebih tepatnya adalah tantangan. Tantangan kepada Erick Thohir dan Adian Apitupulu. Karena saya merasa agak resah gitu ya. Ini pertama, dua orang ini adalah para loyalis Jokowi yang tidak dilakukan. Iya, dua-duanya loyalis Jokowi. Oke. Yang kedua, dua-duanya tokoh muda yang potensial. Iya. Bahkan saya katakan mereka berdua rising star. Gitu ya. Yang ketiga, kalau data yang disampaikan oleh Adian Apitupulu maupun sinyalemen yang dikatakan salah kelola BUMN itu benar, berarti berbahaya buat negara ini. Gitu. Ya. Jadi jalan satu-satunya bagi saya adalah mereka harus berani terbuka kepada publik, siapakah yang benar? Publik berhak tahu. Publik berhak tahu mengenai apa sih yang sedang dikerjakan oleh Pak Erick Thohir dan timnya dalam program besar restrukturisasi BUMN yang memang ini program yang sudah lama harus dikerjakan sebetulnya. Karena BUMN ini kan juga pakai APBN ya, modal awalnya ya. Jadi uang publik. Nah, oleh karena dia memakai dana publik, APBN ya juga harus transparan pengelolaannya. Nah, masalahnya sekarang Mas Rudy, di dalam satu proses restrukturisasi itu kan juga banyak agenda-agenda, banyak kepentingan-kepentingan yang berbenturan satu sama lain. Apalagi yang selama ini tuh boleh dikatakan sejarahnya udah berkarat lah sejak dari dulu bahwa kita mengenal istilah BUMN menjadi ATM-nya para politisi. Nah, ini sekarang ini kritik datang dari politisi kepada program restrukturisasi. Bagaimana Mas Rudy melihat situasi? Mas Andri, BUMN ini punya aset 8.000 triliun. Ya, luar biasa sahabat Indonesia. Jadi ini tidak bisa main-main dikelola gitu loh. Kalau benar yang dikatakan Adian benar bahwa salah kelola, masalah utang dan sebagainya, ini berbahaya. Ya. Tapi sekali lagi belum tentu sinyalemen atau tuduhan dari Adian Apitupulu itu benar. Ya. Makanya saya menantang mereka untuk adu data, adu argumentasi tentang program restrukturisasi BUMN. Iya, saya setuju dengan tantangan dari Mas Rudy Eskamri kepada kedua tokoh muda ini yang dua-duanya merupakan loyalis Jokowi untuk membangun wacana publik yang sehat, yang bisa mencerdaskan. Karena memang tidak ada yang mesti tutup-tutupi, bukan? Karena ini adalah lembaga publik dan ini proses pencerdasan bangsa yang sangat baik sebetulnya. Satu lagi, Mas Andri, ini juga untuk menghindari spekulasi liar di media sosial yang luar biasa. Yang dituduh Adian begini, Erick begini, ini tidak sehat. Apa yang dikatakan Mas Andri benar? Ini adalah proses mencerdaskan bangsa. Dan bagi saya, satu-satunya jalan adalah mereka berani debat terbuka. Saya tantang Erick Thohir, saya tantang Adian Apitupulu, berani nggak Anda berdua untuk adu data di ruang publik, biar publik tahu mana yang benar dan sebagainya. Mas Andri, satu lagi, mereka berdua saya mendengar sudah dipanggil oleh Presiden. Hasilnya seperti apa hanya Tuhan dan Presiden Jokowi yang tahu. Tapi yang jelas sampai sekarang publik tidak melihat progresnya apa setelah pertemuan dengan Presiden. Jadi, tapi yang terjadi adalah tetap tuduhan liar kesana kemari, baik yang pro Adian Apitupulu maupun pro dengan Erick Thohir. Saya mengajukan jalan tengah, yaitu tantangan adu debat. Berani nggak? Punya nyali tidak keduanya? Adu debat terbuka, tantangan dari Rudy Eskamri kepada Bapak Erick Thohir dan Pak Adian Apitupulu supaya proses pencerdasan bangsa ini bisa berjalan dengan baik, wacana publik diisi dengan narasi-narasi yang sehat dan mencerdaskan serta transparansi pengelolaan BUMN maupun administrasi negara. Satu lagi Pak, saya agak keberatan dengan strategi Menteri Negara BUMN mengutus orangnya untuk berhadapan dengan Adian Apitupulu. Karena apa? Orang yang diutus ini, staf khusus ini tidak mempunyai kapasitas untuk menjelaskan lebih detail, angkanya pun juga ternyata salah, akhirnya menjadi bahan tertawaan, seolah-olah salah kelola dan sebagainya. Kesannya ada yang ditutup-tutupi. Jadi satu-satunya jalan yang paling fair menurut saya adalah mereka berdua, tokoh muda ini
adu argumentasi secara sehat, terbuka, dan ini bukan untuk Presiden Jokowi, untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Ya. Yes. Itu tadi sahabat Indonesia, wacana dari Rudi Askamri untuk keterbukaan transparansi dalam pengelolaan BUMN. Bagaimana Pak Erick Thohir, bagaimana Bang Adiana Apitupulu? Siap? Kita tunggu perdebatan terbuka yang menyehatkan dan yang mencerdaskan. Kita jumpa lagi di acara berikutnya.